hampir di semua perluasannya itu keluar double-double teman-teman. Jadi ini kalau ada yang murah, kenapa pakai yang mahal? Nah, di sini kita bertani menggunakan ilmu pengetahuan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jampang Tani TV, channelnya para petani cabai. Alhamdulillah teman-teman bisa lihat ya, ini cabai new caliber ya, varietasnya itu new caliber, usia 28 hari setelah tanam teman-teman. Bisa dilihat perkembangannya teman-teman. Alhamdulillah di usia 28 hari ini ya teman-teman, sudah mengeluarkan cikal bakal buah ya, itu sudah mengeluarkan bunga. Ini bisa disebut teman-teman cabai ini genjah ya. Kita tidak perlu lama menunggu di kisaran umur 35 hari atau 40 hari untuk melihat bunganya ya teman-teman. Bisa dilihat teman-teman sendiri, ini mungkin efek dari nutrisi ya, nutrisi yang saya gunakan itu mungkin cocok ya di daerah saya. Alhamdulillah. Untuk video kali ini saya akan mengendalikan hama thrips ya teman-teman. Itu biasanya keriting daun ya pada tanaman cabai. Nah, ini jangan dianggap sepele teman-teman, karena ini bakal menurunkan kualitas buah ya kalau tanaman cabai kita itu sudah terkena hama thrips, yaitu tidak bisa berbuah secara maksimal. Nah, untuk insektisidanya saya menggunakan yang berbahan aktif abamectin, yaitu Starmax 18 SE ya teman-teman. Saya sudah cocok ya dengan produk ini. Alhamdulillah satu kali semprot tidak ada ya teman-teman, tidak ada yang terkena thrips. Dan sebelumnya itu saya sudah buktikan tanaman cabai yang kena hama thrips ya, hama thrips itu dengan satu kali semprot itu sembuh teman-teman. Alhamdulillah dengan produk ini. Nah, jika di daerah teman-teman nggak ada, itu teman-teman bisa gunakan Demolis atau Promolis, Double Mactin, Stadium, banyak sekali ya teman-teman. Jadi selain insektisida saya menambahkan juga kalsium ya, Fertilon Kombi, karena di sini sudah mengeluarkan bunga teman-temannya. Jadi kita harus cukupi kebutuhan kalsiumnya supaya apa? Supaya nanti bunganya tidak rontok teman-teman. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan bunga cabai itu rontok. Yang pertama itu ada kekurangan kalsium teman-teman, kelebihan nitrogen, dan yang ketiga itu biasanya berada kurang terkena sinar matahari. Nah, itu bakal menyebabkan bunga cabai kita itu tidak bakal jadi buah ya, itu bakal rontok gitu, karena disebabkan karena faktor 3 hal itu dan banyak lagi ya teman-teman. Nah, untuk unsur hara mikronya saya menambahkan Fertilon Kombi ya teman-teman. Ini sangat komplit sekali ya, karena mungkin emang tidak terlalu banyak sih ya untuk Fertilon Kombi ini, kebutuhan mikronya itu tidak besar, tapi ini cukup berpengaruh teman-teman terhadap tanaman kita jika kekurangan unsur mikro ini. Nah, saya lupa ya teman-teman, kemarin itu tidak mengedukasi sahabat Jampang Tani TV tentang fungisida apa saja yang tidak boleh digunakan di masa vegetatif. Ada itu teman-teman ya, ada itu, jangan dulu digunakan di masa vegetatif karena bakal menghambat pertumbuhan. Yang pertama itu ada golongan trioazol ya teman-teman, ada difenoconazole, ada propiconazole, sama tebuconazole. Nah, ketiga bahan aktif itu jangan dulu digunakan di cabai pada masa vegetatif, itu bakal menghambat pertumbuhan ya teman-teman. Karena apa? Karena biasanya ketiga bahan aktif itu mengandung JPT teman-teman, sedangkan pohon cabai di masa vegetatif itu masih memproduksi ya hormon giberelin murninya ya. Ketika kita semprot dengan bahan aktif itu sehingga bertabrakan teman-teman ya.
giberellen murni yang diproduksi pohon cabai ini akan terhenti. Jadi pertumbuhannya itu agak kerdil dan terhambat teman-teman, kalah sama JPT bawaan fungisida tersebut ya. Nanti saya jelaskan fungisida apa saja ya yang jangan dulu digunakan ya, merek apa saja nanti saya jelaskan di akhir video. Nah untuk sekarang saya langsung di segi pencampurannya ya teman-teman. Tadi saya informasikan sedikit ya tentang kalsium ini. Jadi penggunaan kalsium itu jangan di mix sama kalium ya teman-teman, itu baik MKP, Kalinet ataupun Kalimaktop ya. Karena apa? Karena kalium bertemu dengan kalsium itu keefektifannya kurang teman-teman. Jadi salah satu unsur haranya itu tidak efektif. Yang saya baca itu kalsiumnya itu bakal kalah ya sama kalium. Jadi usahakan nyepray kalsium itu jangan disatukan dengan kalium ya. Makanya saya ini dipisahkan ya, belum memasukkan Kalimaktop ya atau kalium cair. Nah ada juga teman-teman kenapa saya penyepraian insek itu selalu dimix dengan nutrisi, karena itu masuk ya teman-teman, yang saya sudah alami. Jadi penyepraian fungisida, insek dan nutrisi itu ketika kita gabungkan ketiga-tiganya itu kurang efektif ya, yang sudah saya alami. Fungisida itu bagusnya teman-temannya, bagusnya itu ditunggal saja. Oke sahabat Jambang Tani, dari segi pencampurannya jangan sampai salah ya teman-teman. Kita masukkan dulu insektisidanya ya, biar tidak jadi pecah, karena kalau salah nyampur itu biasanya terjadi pecah ya, gumpalan. Itu kalau sudah terjadi gumpalan teman-teman jangan dipakai ya, itu karena tidak bagus ya untuk tanaman. Nah bagusnya teman-teman kalau sudah ini kita tuangkan ya, kita langsung tuangkan, kita ambil lagi air baru nutrisinya kita campur lagi ya, biar menghindari dari perpecahannya. Kalau ada partikel yang mengambang, yang pecah ataupun mengendap, itu jangan coba-coba disepraikan ke tanaman kita ya teman-teman, itu bisa berakibat fatal. Nah jadi di sini setelah ini ya, ini dituangkan dulu ke tangki sprayer teman-teman, baru kita tambahkan ya ini di air yang berbeda sama Fertilon Kombi, biar menghindari terjadinya perpecahan ya atau penggumpalan partikelnya, karena kalau sudah begitu itu tidak baik ya teman-teman. Oke sahabat Jambang Tani, kita sekarang campur ya kalsium sama Fertilon Kombinya ya. Untuk dosis kalsiumnya kita beri 1 tutup saja teman-teman per tangki, ini cukup. Nah Fertilon Kombinya kita gunakan 1 saset ya, ini sangat komplit teman-teman. Nah jadi pisah ya teman-teman kalau insek sama nutrisi ya, apalagi abamectin. Kalau sama Kuraklon itu bisa disatukan ya. Kalau abamectin kalau salah nyampur teman-teman ya, itu biasanya terjadi penggumpalan, hati-hati. Oke sahabat Jambang Tani TV, hampir di semua perluasannya itu keluar double teman-teman. Jadi ini efek dari nutrisi yang saya gunakan ya, nutrisinya sudah tercukupi. Jadi gak ada tuh yang satu, saya lihat semuanya itu buah pertama di percabangannya pertama itu double semua teman-teman. Nah
semuanya double 2 teman-teman. Nah, jadi unsur kalium ya, efek dari pengocoran fungisida plus NPK kemarin yang saya masukin itu kalium dan kalsium penyepraian itu sangat mujarab sekali ya teman-teman untuk merangsang keluarnya bunga supaya double. Ya, daunnya lebar-lebar ya teman-teman. Ini sudah satu telapak tangan saya ini, padahal usianya ini masih muda, mantap. Dan ini bunganya teman-teman ya, setiap luas itu double teman-teman. Ini efek nutrisi yang saya gunakan ya teman-teman. Kalau yang baru gabung bisa dilihat ya video belakang nutrisi apa saja yang saya gunakan. Ini buat merangsang ya pertumbuhan pertama pas pecah pang ini, sehingga double teman-teman, jadi menghasilkan buah yang sangat banyak. Oke sahabat Jampang Tani, jadi kemarin itu ada yang bertanya ya, lebih irit mana, pakai asam amino, asam humat atau NPK? Saya jawab ya pasti irit NPK, karena NPK itu satu jenis. Nah lalu yang komentar sahabat Jampang Tani berkomentar lagi, kalau ada yang murah kenapa pakai yang mahal? Nah di sini kita bertani menggunakan ilmu pengetahuan ya teman-teman. Jadi kita harus paham kondisi tanah yang mau kita tanami teman-teman. Tanah ini yang saya tanam ini bekas sawah. Kalau teman-teman lihat, nanti saya tunjukkan tanahnya itu bagaimana. Itu pucat teman-teman ya. Kalau dibandingkan di daratan itu lebih bagus di daratan teman-teman ya, dibandingkan di bekas sawah seperti ini, karena ini sudah sering terkontaminasi residu pupuk kimia. Jadi penyerapannya itu kurang teman-teman. Jadi ibaratnya kita makan roti tanpa minum dan makan roti ya sambil minum. Kalau kita makan roti tanpa minum ya sahabat Jampang Tani, itu akan seret ya, susah nelan ya. Dibandingkan kita makan roti tapi dibantu dengan minum, itu akan terasa enteng ya teman-teman nelannya. Nah begitupun tanaman teman-teman, tanaman yang dikasih asam humat itu penyerapan pupuk yang kita berikan bisa diserap semuanya teman-teman, dibandingkan tanah yang tidak diberi asam humat ya, itu akan susah menyerapnya. Jadi saya pernah jelaskan apa yang kita lihat di atas tanah ini bakal mewakili apa yang tidak kita lihat di bawah tanah. Kalau tanamannya ini subur, otomatis sistem perakaran yang ada di dalam tanah ini sudah menyebar luas teman-teman ya. Tapi sebaliknya, kalau misalkan tanamannya ini kerdil, kita kasih pupuk sebanyak apapun tetap kerdil. Itu masalahnya bukan di tanamannya, tapi media tanam yang kurang subur. Berarti unsur penyerapannya teman-teman ya, penyerapan unsur haranya itu tidak maksimal ya, begitu. Nah di sini saya tidak menggunakan pupuk OHE ya teman-teman, atau organik apapun saya tidak menggunakan, nol, saya full kimia ini. Tapi itu 1 kilo asam humat sebanding dengan 200 kilo pupuk kompos. Nah itu sebagai alternatif teman-teman ya. Oke, saya akan tunjukkan jenis tanahnya ya. Saya akan buka mulsanya ya. Ayo teman-teman lihat ya. Oke sahabat Jampang Tani, ini saya buka mulsa ya. Lihat kondisi tanah. Nah kondisi tanahnya seperti ini teman-teman, mengeras. Karena emang pas bikin guludannya ini pada musim hujan teman-teman. Jadi kalau dikasih panas ini sudah jadi padat ya. Tapi lihat kondisi tanahnya, ini gak bagus teman-teman. Nah, di dalam mulsa ini gak bagus. Tapi kok bisa ya tanaman bisa subur di tanah ini seperti ini? Nah karena itu rahasianya teman-teman ya. Nah ini sama teman-teman, tanaman ini subur karena ini saya menggunakan treatment ya, pembenah tanah, asam umat, silika karbon. Itu perlu sekali untuk mengurai residu-residu ya. Ini seberapa pentingnya kita harus paham media yang mau kita tanami teman-teman. Kalau wah enak bang, kalau Bang Jampang di situ tanahnya subur, siapa bilang? Teman-teman lihat, keras nih, keras teman-teman ya. Ini
Apakah bagus buat cabai? Tidak teman-teman, tapi percayalah, setiap ada masalah itu pasti ada solusi. Nah, Bang Jambang solusinya itu ngasih asam humat teman-teman ya, sama silika karbon. Bisa dilihat hasilnya, subur-subur teman-teman ya. Oke, penjelasannya seperti itulah teman-teman. Oke, sahabat Jambang Tani, video kali ini kita sampai di sini ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, untuk penggunaan insektisida itu boleh dimix ya sama nutrisi. Itu efektif, bagus, masuk teman-teman ya. Dibandingkan dicampur dengan fungisida, saya sarankan untuk pengaplikasian fungisida itu ditunggal saja ya teman-teman. Oke teman-teman, silahkan berkomentar, ramaikan komentar ya teman-teman. Apa yang teman-teman ingin tanyakan silahkan di kolom komentar, insya Allah saya akan jawab. Saya Gi Firmansyah, selamat berjumpa kembali di video selanjutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.